Shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Bi qoulihi ta'ala fil Qur'anil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyal hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melalui mimbar yang mulia ini kami terus mengajak kepada para hadirin, utamanya kepada pribadi kami, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, dengan konsep imtithalu awamirillah wajtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah sekaligus menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala di mana saja kita berada. Baik ketika kita di dalam masjid, ketika kita di luar masjid, ketika kita di dalam masjid, di luar masjid, ketika kita bekerja di tempat ramai, di tempat sepi, dimanapun saja kita berada. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghimbau kita untuk senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa insyaallah ketika kita senantiasa selalu ingat, selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan selamat, bahkan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala baik hidup di dunia, terlebih nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyarul hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayo kita senantiasa bersyukur pada Allah. Bagaimanapun kondisi kita, bagaimanapun posisi kita, ayo kita senantiasa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab di posisi apapun, keadaan bagaimanapun kita masih tetap diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini pun juga nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan jadi orang yang kufur nikmat, apalagi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ayo kita optimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua yang terjadi di dunia ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau posisi kita mungkin diberi kenikmatan yang banyak, mungkin harta yang berlebih, ayo kita bersyukur. Bagaimana caranya? Kita tasyarufkan, kita infakkan, kita gunakan nikmat itu untuk mengabdikan diri kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun kita dalam posisi mungkin rotok seret, miskin mungkin, ayo kita sabar. Sebab dunia ini sementara. Tidak ada orang yang soro terus, tidak ada. Sementara, lek loro ya sementara, seneng ya sementara. Bahkan hidup ini pun sementara. Akmaru ummati baina sittin wa sab'in, kata Rasul. Umur umatku kisaran 60-70 rata-rata. Golek umur 80 itu angel, Pak. Oleh karena itu, karena sementara, tidak ada pilihan bagi kita untuk kita gunakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali satu tujuan, ibadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di dunia soro, nah akhirat soro. Jangan sampai. Kalaupun bisa, kita usahakan di dunia enak, akhirat juga enak. Saya sering mengatakan di tempat lain, aja sampai nang dunia niki becak, nang akhirat becak tambah soro. Sayyidina Ali pernah mengatakan, bisa nadama yaumul qiyamah. Seburuk-buruknya penyesalan
penyesalan yang ada di hari kiamat. Kayak misalnya hari kiamat gak ada obatnya, para bapak nusakan berbahagia, tidak ada obatnya. Ayo, mumpung durung menyesal, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih sehat, ayo kita pergunakan sebanyak-banyaknya mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab semua yang kita lakukan nanti pada akhirnya akan diaudit, dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun, jika lo baik dibalas baik, bahkan lebih baik dari kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika lo jelek, jangan salahkan Allah. Sebab Allah memberikan kita akal, pikiran berpikir, ada yang baik, ada yang buruk. Semuanya tergantung pada diri kita. Kita dibekali akal, pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sementara. Tiba-tiba, semua tiba-tiba. Ada orang tiba-tiba kaya, dapat warisan mungkin, dapat gusuran tanah mungkin. Ada yang juga tiba-tiba miskin. Ketika sudah kaya lupa, akhirnya dia sembrono, jatuh miskin. Ada yang tiba-tiba langsung sakit, tiba-tiba meninggal dunia. Semua tiba-tiba mendadak, ma'asal hadirin rahimakumullah. Bahkan kematian itu pun mendadak datang, tidak ada yang tahu. Oleh karena itu, jangan tunda-tunda amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an pernah mengatakan di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, waktu itu ada 3. Yang pertama sa'atun ma'dud, waktu yang lalu, waktu lampau. Kita tidak mungkin bisa kembali pada waktu yang lalu, tidak mungkin. Waktu yang lalu hanya sebagai kenangan, sebagai perenungan, sebagai bahan evaluasi untuk bisa memperbaiki diri kita, untuk berbuat baik, lebih baik daripada yang kemarin. Itu tahun lalu, masa yang lalu, dan kembali ma'asal hadirin rahimakumullah. Yang kedua wasa'atun wa anta fiha, waktu di mana kita ada di dalamnya sekarang ini, saat ini. Ini adalah waktu yang sebenarnya milik kita sekarang ini, ma'asal hadirin rahimakumullah. Kalau yang ketiga, waktu yang akan datang, kita tidak tahu. Boleh Anda bercita-cita setinggi langit, merencanakan sejauh mungkin, bangun rumah mungkin merencanakan bisnis apa, silakan. Tapi kita tidak akan tahu apakah nanti kita akan sampai ke sana atau tidak. Ini masalah hadirin rahimakumullah. Waktu kita yang sebenarnya adalah yang sekarang ini. Oleh karena itu, ayo, kita tidak akan tahu setelah ini apa, tidak tahu. Setelah dari masjid ini lapo, tidak tahu kita, masalah hadirin rahimakumullah. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah, ayo kita tidak usah toleh kanan kiri. Kita tidak usah menambah-nambahi dosa, bahas wong liya. Sebab diri kita sudah belum beres, masalah hadirin rahimakumullah. Masih banyak kekurangan-kekurangan yang ada dalam diri kita, yang harus kita evaluasi, yang harus kita perbaiki dalam rangka menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hadirin rahimakumullah, ketika Allah meniupkan ruh kita ke dalam tubuh kita, ruh itu dalam keadaan suci tanpa ada embel-embel, suci. Dan harapan Allah nanti ketika kita kembali kepada Allah, ruh itu juga dalam keadaan bersih tanpa ada embel-embelnya. Masalah hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang orang tua-tua dulu sering mengamalkan amalan yang tidak ada sanadnya, tidak tahu apa itu isinya. Ketika diamalkan terus ternyata khodamnya khodam jin. Akhirnya apa? Ketika sakit parah, bahkan sampai nazak, matinya sangat sulit. Kenapa demikian? Sebab ruhnya digandoli, tidak bersih. Ini masalah hadirin rahimakumullah. Ayo, kalau kita mungkin dulu-dulunya diberikan sebuah rapalan-rapalan yang belum jelas, kita tinggalkan saja. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, kita perbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita yakini kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang tahu keluh kesah kita kecuali hanya Allah. Tidak ada yang tahu apa yang kita rasakan kecuali hanya Allah. Dan bahkan tidak ada yang tahu, yang bisa menyelesaikan permasalahan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ayo kita senantiasa
menomorsatukan Allah sebagaimana kita sebut dalam Al-Quran setiap kita sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah, tidak kepada yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jangan sampai ketika hidup ini kita menyadarkan kepada orang lain. Jangan mengandalkan makhluk. Ma'asol hadin rahimakumullah, makhluk itu juga lemah. Jangankan nolong orang lain, nolong dirinya sendiri saja sangat sulit. Ma'asol hadin rahimakumullah. Ayo kita pasrah bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ragu masalah hati rahimakumullah. Seorang muslim yang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala jangan sekali-kali ragu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah ditanggung Allah Subhanahu wa taala. Juz 12 mengatakan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada yang melata di dunia ini termasuk kita manusia kecuali sudah ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi, la razaqakum kama yurzaqut thayru taghdu khimason wa taruhu bitona." Seandainya kata Rasulullah kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya tawakal, pasrah 100% kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum kata Nabi, pasti Allah akan memberikan rezeki kepadamu. Pasti Allah akan mencukupi kamu. Kama yurzaqut thayru kata Nabi, sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Manuk taghdu khimason, burung-burung itu liar ya ini ya. Ketika pagi hari semua burung tanpa kecuali perutnya kosong, tidak ada makanan. Tapi wataruhu bitona, ketika sore semua burung kenyang semua, bahkan bisa memberi anak-anak dan keluarganya makan. Ini artinya apa? Masalah hadirin rahimakumullah, rezeki itu sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung kita masalah hadirin rahimakumullah, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau kita ini makamnya masih makom kasbi, kita harus bergerak dalam rangka apa? Mencari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ayam tidak punya tangan, masalah hadirin rahimakumullah, tidak punya otak, tidak punya pikiran. Bangun pagi anaknya banyak, jadi semua hidup semua anak itu. Ayam itu masalah hadirin rahimakumullah. Bagaimana dengan kita? Kita diberi Allah kesempurnaan, punya kaki, punya tangan, bahkan punya akal, pikiran yang bisa untuk berpikir. Insya Allah pasti akan lebih baik daripada ayam. Masalah hadirin rahimakumullah. Yang terakhir, masalah hadirin rahimakumullah, sekarang zaman akhir, ayo kita percepat, jangan tunda-tunda amal soleh. Rasul menyatakan badiru bil a'malis sholihat. Percepatkanlah, jangan tunda-tunda amal soleh. Sebab nanti ada fitnah yang sangat luar biasa, bagaikan malam petang dedek, tidak bisa membedakan kita mana yang benar mana yang salah. Masalah hadirin rahimakumullah, fitnah sangat berat, sangat besar kata Rasulullah SAW, sampai saking beratnya yusbihur rajul musliman wa yumsi kafiron. Pagi hari orang itu muslim, karena kena fitnah yang luar biasa, so dia menjadi kafir. Masalah hadirin rahimakumullah. Kenapa demikian? Kata Rasul, ya bi'udinahu bi'aradim minad dunia, menjual dini, menjual agamanya dengan dunia. Oleh karena itu iman ini ayo kita jaga, jangan sampai iman ini ditukar dengan sembako. Jangan sampai iman ini, agama ini ditukar dengan sembako, diiming-iming sembako, gelem pindah agama. Naudzubillah min dzalik, tolak saja. Masalah hadirin rahimakumullah, dunia ini sementara, akhirat selamanya. Ini harus kita tanamkan dalam hati kita. Dunia ini sementara, akhirat selamanya. Kalau kita di akhirat soro, masalah hadirin rahimakumullah, selamanya kita akan soro. Kalaupun di dunia soro, sing sabar. Kalau iman Islam sampai mati, insya Allah
di akhirat kita akan dicukupi, dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah sedikit khutbah yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menambah kita inspirasi, motivasi. Semakin hari kita semakin ingat Allah, semakin hari kita semakin istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan terbesar kita, ya Allah, ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, ya Allah, matikan kami dalam keadaan yang baik, mati dalam keadaan husnul khotimah. Dan di akhirat nanti, ya Allah, dengan dosa yang begitu banyak, amal sedikit, ya Allah, izinkan kami, perkenankan kami, ya Allah, masuk surga, bertemu kekasihmu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.